Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang sangat saya sayangi. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Fajar Wijayanti, mengajar bahasa Inggris ditambah tugas tambahan sebagai staf kurikulum. Kalian bisa memanggil saya Bu Fajar dalam kegiatan sehari-hari. Tak lupa saya ucapkan untuk anak-anak saya yang tercinta kelas 7, selamat datang di SMP Kartika 48. Selamat bergabung di Bumi Kartika 48. Semoga kalian mendapat kebahagiaan, ketenangan, bertambahnya ilmu yang berkah, menjadi anak-anak yang punya masa depan cerah, membanggakan orang tua, dan semua yang terbaik atas pilihan Tuhan. Semoga tercurah pada kalian semuanya. Anak-anakku sekalian kelas 7, suasana ini adalah suasana pandemi COVID-19. Jangan sampai kalian terpengaruh dengan berita-berita hoax yang bisa merugikan kalian sendiri. Tetaplah patuh pada protokol kesehatan, patuh pada nasihat orang tua, patuh pada aturan sekolah, sehingga kalian nanti bisa selamat melewati masa pandemi yang semakin lama semakin meningkat kasusnya. Kita semuanya semoga bisa melewati pandemi ini dengan selamat dalam kondisi sehat. Amin. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Semua anjuran-anjuran pemerintah wajib kalian patuhi demi keselamatan dan kesehatan masing-masing. Selanjutnya di sini Bu Fajar sebagai staf kurikulum menyampaikan tentang pengenalan kurikulum 2013 yang nanti akan meliputi 5 poin. Yang pertama adalah program kegiatan sekolah. Yang kedua adalah struktur kurikulum. 3. Langkah-langkah guru mengajar dalam pembelajaran kelas. Yang keempat adalah sistem penilaian. Dan yang kelima, kriteria kenaikan kelas. Anak-anakku sekalian, sekadar info awal, karena sudah disepakati bahwa untuk PBM tahun ajaran baru kita masih melakukan daring, pembelajaran online, pembelajaran dari rumah. Selanjutnya kita lanjutkan ya anak-anak sekalian. Dari 5 materi yang akan Bu Fajar sampaikan nanti, saya ingatkan lagi tadi materinya tentang 1. Program kegiatan sekolah, 2. Tentang struktur kurikulum, 3. Tentang langkah-langkah yang dibawakan oleh guru ketika melakukan pembelajaran, dan yang keempat adalah penilaian, yang terakhir adalah kriteria kenaikan kelas. Sebagai pemanasan awal anak-anakku semuanya, dijawab saja pertanyaan yang akan saya sampaikan ini, tentu saja di dalam hati masing-masing. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang program sekolah? Apa saja program sekolah yang kamu ketahui selama kamu masih ada di sekolah dasar? Ya, insya Allah pasti jawabannya ada yang bilang ulangan Bu, rapotan Bu, pembelajaran di kelas Bu. Jawabannya bagus sekali. Berarti kalian sudah mulai ngerti ya bahwa program sekolah termasuk yang kalian sebutkan itu tadi. Pertanyaan berikutnya adalah, mata pelajaran itu apa saja yang kamu tak ketahui selama di sekolah dasar? Saya kasih kesempatan sekian detik. Insya Allah jawabannya bahasa Indonesia Bu, matematika, dan seterusnya. Saya acungin jempol 2 anak-anak. Bagus sekali ya, kalian anak yang pinter sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
SD, mulai kelas 1 sampai kelas 6, kalian sudah terbiasa diajar oleh Bapak Ibu Guru ketika mengajar di kelas. Dan itu adalah sudah menjadi kebiasaan kalian melihat Bapak Ibu Guru mengajar di kelas. Bisa gak kamu menyimpulkan bagaimana Bapak Ibu Guru mengajar dari menit awal sampai menit akhir? Apa saja kegiatan Bapak Ibu Guru tersebut? Pasti jawabannya juga sama. Bapak Ibu Guru mengucap salam, ada isi materi, dan kemudian ketika keluar pasti Bapak Ibu Guru juga mengucap salam perpisahan. Bagus sekali anak-anakku semuanya. Semoga pemahaman kalian tentang guru dalam tahapan mengajar, kamu sudah mulai punya gambaran bahwa seperti itulah nanti Bapak Ibu Guru di SMP Kartika akan menjalankan tugasnya dengan yang sudah sesuai aturan yang ditentukan oleh sekolah. Pertanyaan keempat, pernah nggak kalian terima rapor? Pasti pernah. Isinya apa? Ya, angka prestasi kalian selama kalian mengikuti pembelajaran. Kemudian setelah dari kelas 7 anak-anak naik ke kelas 2, naik ke kelas 3 sampai naik ke kelas 6, itu namanya naik kelas. Pertanyaannya, apakah ada di sekolah kalian menentukan kriteria kenaikan kelas? Dan saya yakin pasti jawabannya iya, ada kriteria kenaikan kelas. Dan kalian memenuhi kriteria, akhirnya naik kelas. Terima kasih anak-anak, kalian bagus sekali. Sudah menjawab 5 pertanyaan dari saya sebagai tahap awal pengenalan, penghangat kemampuan kalian sebelum kalian masuk pada materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Anak-anakku kelas 7 yang sangat saya sayangi, kita sekarang masuk pada materi yang telah saya jabarkan di awal tadi, yang berjudul Pengenalan Kurikulum 2013. Beberapa materi yang telah Bu Fajar sampaikan tadi meliputi 5 bagian. 1. Program kegiatan sekolah. 2. Struktur kurikulum. Langkah-langkah dalam pembelajaran adalah materi ketiga. Sistem penilaian materi keempat. Dan kriteria kenaikan kelas adalah materi yang kelima. Seperti pemanasan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalian siswa kelas 7 sudah paham apa itu program sekolah. Program kegiatan sekolah ini diawali dengan namanya kalender. Semuanya tahu bahwa kalender itu apa? Bahasa Jawanya adalah tanggalan ya anak-anak ya. Sekolah membuat program 1 tahun berdasarkan kalender. Kalender ini kalender istimewa anak-anak, karena ini adalah kalender pendidikan. Jadi sekolah, di seluruh sekolah itu membuat namanya kalender pendidikan. Dan kalender pendidikan ini semua acuannya adalah sama, anak-anakku semuanya, adalah kalender pendidikan provinsi Jawa Timur. Karena kita tinggal di Kota Malang, kita ikut kalender pendidikan provinsi Jawa Timur. Dari kalender pendidikan provinsi tadi, sekolah wajib menjabarkan lagi dengan kegiatan selama 1 tahun ke depan yang kita sebut namanya kalender pendidikan sekolah. Saya ulangi lagi ya anak-anak ya. Kalender pendidikan sekolah. Kalender pendidikan sekolah ini terjaring dalam jangka waktu 1 tahun yang dibagi dalam 2 semester. Semester 1 dimulai dari bulan Juli sampai Desember. Saya ulang lagi, Juli sampai Desember. Semester 2 dimulai Januari sampai Juni. Saya ulang, Januari sampai Juni. Nah, inilah yang disebut program semester dan program tahunan punya sekolah, khususnya SMP Kartika 48.
Kita masuk pada semester 1 anak-anak. Diperhatikan tabel ini. Kalau dibaca terlalu panjang dan lama di sini anak-anak. Secara kesimpulan, secara umum pada semester 1 itu ada beberapa kegiatan. 1. Hari efektif sekolah. 2. Libur-libur hari besar yang sudah diatur oleh provinsi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian tengah semester ganjil, penilaian akhir semester ganjil, penerimaan rapor, dan libur semester 1. Secara global itu saya jabarkan seperti ini ya anak-anak ya. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau PLS itu diawali pada tanggal 19, 21, dan 22 Juli 2021. Kalian nanti akan menerima materi-materi tentang MPLS dari Bapak Ibu Guru selama 3 hari. Daring tentu saja. Kemudian yang penting berikutnya adalah penilaian tengah semester itu dilaksanakan pada 20 sampai 27 September 2021. PTS itu apa anak-anak? Ulangan yang dikoordinir oleh satuan pendidikan dalam hal ini adalah SMP Kartika 48. Dari materi 1 semester, separuhnya itu nanti materinya diujikan dalam penilaian tengah semester. Misalnya bahasa Inggris dalam 1 semester itu ada 4 bab atau KD, kompetensi dasar, sekali lagi 4 bab. 4 bab ini akan diajarkan dalam 6 bulan. Kemudian separuhnya diujikan dalam penilaian tengah semester. Kemudian diujikan secara utuh pada PAS, penilaian akhir semester ganjil pada 26 November sampai 3 Desember 2021. Setelah kalian menerima PAS ya, sudah tidak ada pelajaran lagi selama 2 minggu, 6 sampai 16 Desember 2021. Kalian tidak ada pembelajaran. Biasanya kalau kegiatan selama tidak ada pandemi itu kelas meeting siswa. Ini nanti sekolah akan ada program khusus yang informasinya akan disampaikan nanti. Selama 2 minggu kelas meeting, muridnya ada kegiatan sendiri, Bapak Ibu Guru melakukan penyetoran nilai dan pengerjaan rapor. Dan penerimaan rapornya semester 1 diterimakan 17 Desember 2021. Dan ini yang membuat kalian gembira anak-anak. Setelah 6 bulan belajar, kalian diberi hak libur semester 1 selama 2 minggu. 18 Desember sampai 2 Januari 2022 kalian masuk lagi sekolah semester genap pada 3 Januari 2022. Selanjutnya program kegiatan pada semester 2 hampir mirip dengan pada kegiatan semester 1. Langsung saya sampaikan PTS-nya tanggal 11 sampai 18 Maret 2022. PTS kelas 78 anak-anak dan PAT untuk kelas 9. Setelah itu kelas 7 dan 8 pada 11 dan 18 Maret 2022 melaksanakan penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini sangat menentukan untuk kenaikan kelas ya anak-anak ya. Setelah PAT, kalian menerima PAT selama seminggu. Seperti biasa, kalian akan 2 minggu melakukan kelas meeting, Bapak Ibu Guru mengerjakan rapor dan lain-lain. Kemudian ini lebih membahagiakan lagi untuk semester genap, liburnya tidak 2 minggu tetapi 3 minggu.
Tentang ini program kegiatan sekolah nanti akan disampaikan file-nya dalam grup WA kelas masing-masing supaya semuanya tahu 1 tahun ke depan programnya seperti apa. Struktur kurikulum adalah susunan mata pelajaran yang diakui dan diberlakukan di SMP Kartika 48 untuk kelas 7. Tentu saja ini juga mengacu pada kurikulum nasional, kurikulum negara yang sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan. Di sini mata pelajarannya dibagi menjadi 2, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini saya bacakan pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Itu masuk kelompok A. Sementara mata pelajaran kelompok B, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, bahasa Jawa, informatika, dan akuntansi. Kemudian di sini di sebelah kanan ada angka-angka ya, anak-anakku semuanya ya. Pendidikan agama 3 jam, PKN 3, bahasa Indonesia 6. Itu semuanya juga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kalian akan terima mata pelajaran ini dengan jumlah mapelnya selama per minggu. Minggu ke depan hal yang sama kamu terima, minggu ke depan juga hal yang sama, dan seterusnya. Jelas ya anak-anak ya? Semoga penjelasan saya jelas. Ini saya lanjutkan lagi. Materi berikutnya adalah langkah-langkah Bapak Ibu Guru dalam melakukan pembelajaran. Di awal ketika pemanasan tadi Bu Fajar sudah menyampaikan bahwa kalian di SD selama 6 tahun sudah biasa melihat Bapak Ibu Guru menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Ada 3 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan ya anak-anakku semuanya. Di sini di kegiatan pendahuluan Bapak Ibu Guru mengucapkan salam, mengkondisikan kalian siap belajar, menyampaikan materi yang disampaikan, menyampaikan penilaian. Intinya pada kegiatan pendahuluan adalah Bapak Ibu Guru memberikan langkah awal tentang apa yang akan kamu pelajari pada kegiatan pembelajaran saat itu. Berikutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, Bapak Ibu Guru melakukan proses pembelajaran secara yang sudah diatur pada rencana kegiatan mereka masing-masing. Karena sebelum Bapak Ibu Guru masuk mengajar kalian, semua progresnya, semua persiapannya itu sudah dilakukan berupa skenario pembelajaran. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Dan langkah yang ketiga adalah penutup. Nah, langkah penutup ini sebelum Bapak Ibu Guru menutup pembelajaran dengan salam, biasanya yang mereka lakukan adalah membuat rangkuman pembelajaran, melakukan refleksi atau umpan balik, melakukan penilaian, dan sebagainya. Tentu saja dalam PBN ini setiap Bapak Ibu Guru mempunyai style atau model yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda, tapi pada intinya pembelajaran Bapak Ibu Guru meliputi 3 ini. Apa saja tadi anak-anak? Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru berdasarkan kurikulum 2013 itu ada 3 anak-anak ya. 1, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini merupakan penilaian yang juga sangat penting dalam PBM kalian ya anak-anakku semuanya ya. Karena nanti dalam penilaian pengetahuan ini Bapak Ibu Guru mengambil penilaian dalam bentuk tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Setelah nilai pengetahuan adalah penilaian keterampilan.
Penilaian keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat mempunyai sifat almiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Dan yang dinilai dalam aspek keterampilan ini adalah praktek, produk, atau proyek. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap anak-anak. Ini juga sangat penting sekali, sangat dominan sekali untuk urun dalam kesuksesan kalian mencapai cita-cita ke depan. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Karena ini masa pandemi daring, Bapak Ibu guru tentu saja punya kiat-kiat atau acuan penilaian sikap apa saja yang lengkap. Tetapi secara pendidikan daring, yang diutamakan adalah penilaian disiplin. Disiplin apa anak-anakku semuanya? Salah satunya adalah disiplin mengumpulkan tugas ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas melalui pembelajaran online. Sekali lagi, penilaian sikap ini khususnya daring adalah penilaian disiplin dan tanggung jawab kalian ketika mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru selama pendidikan atau pembelajaran online. Jadi anak-anakku sekalian, di sini dituntut kerjasama kalian yang baik, karena saya pastikan bahwa pola-pola program pembelajaran sudah diatur dengan sangat baik di SMP Kartika 48 di bawah pengaturan pimpinan Bapak Sanuri sebagai kepala sekolah kita. Jadi tanpa kerjasama yang baik, kalian bersama kami, tujuan akan sulit tercapai. Begitu ya anak-anak ya. Slide berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Nah, kriteria kenaikan kelas siswa SMP Kartika 48 dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. 2 semester artinya adalah 2 tahun anak-anakku semuanya. Jadi untuk syarat supaya kamu naik, ikuti semua pembelajaran dengan baik, kumpulkan tugas-tugas dengan lengkap, sehingga kalian tidak ada nilai kosong, sehingga kalian bisa memenuhi syarat untuk naik kelas. Nah, yang kedua sekarang, nilai sikap, pendidikan sikap ini juga yang saya sampaikan tadi, terutama tanggung jawabmu, disiplinmu, mengumpulkan tugas-tugas, deskripsi untuk naik minimal harus B. Kriteria ketiga, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing di bawah KKM. Dan yang keempat, KKM-nya minimal 75 untuk semua mata pelajaran ya anak-anakku semuanya. Kehadiran minimal 85% dari hari efektif sekolah kita ambil ketika kalian pembelajaran online bersama kami. Selalu kami edarkan presensi setiap harinya. Dan yang terakhir untuk kriteria kenaikan kelas anak-anakku semuanya, seorang siswa naik kelas atau tidak didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Guru. Berarti yang menentukan kenaikan kelas, menentukan kalian naik atau tidak adalah rapat pleno Dewan Guru yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Sanuri. Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara setelah Bu Fajar menyampaikan materinya satu persatu. Sekadar ingin mengetahui bahwa kalian sambung atau tidaknya dengan materi yang disampaikan Bu Fajar. Pada sesi penutup ini, sebelum Bu Fajar menutup kegiatan ini, kita harus membuat namanya kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebuah pertanyaan dari Bu Fajar yang harus kalian jawab.
Materi pertama tadi tentang apa, Nana? Masih ingat ya? Adalah tentang program kegiatan sekolah, ya. Tadi pertanyaan saya adalah untuk memancing bahwa kamu sambung atau tidak dengan materi yang saya sampaikan. Ada berapa semester dalam 1 tahun? Sip, 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Kemudian dalam setiap semester itu ada berapa poin kegiatan utama? Masih ingat ya tadi? Pinter. 1. Hari efektif pembelajaran. 2. Libur-libur hari besar. Yang ketiga adalah kegiatan ulangan yang dikoordinir Satuan Pendidikan atau SMP. Ada 2 kali. PTS penilaian tengah semester itu pada semester 1 dan PAS penilaian akhir semester pada semester 1, PTS lagi pada semester 2, dan PAT penilaian akhir tahun pada semester ke-6. Bagus sekali, berarti kalian sudah bisa menerima apa yang Bu Fajar sampaikan. Kemudian sebagai kesimpulan kedua, untuk struktur kurikulumnya, ada berapa kelompok mata pelajaran dalam struktur kurikulum SMP? Ya, bagus sekali. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A disebutkan satu-satu, kelompok B disebutkan juga satu-satu. Bagus sekali. Kemudian yang ketiga, tidak terputus dari apa yang dilakukan oleh guru SD kalian, SMP pun nanti Bapak Ibu guru melakukan progres langkah-langkah pembelajaran. Ada 3 kegiatan inti ketika mengajar. 1. Apa anak-anak? Ya, kegiatan pendahuluan. Kedua, inti. Yang ketiga, penutup. Bagus sekali. Tentang sistem penilaian sekarang, ayo kita ingat-ingat lagi dari penjabaran Bu Fajar tadi. Ada berapa ranah dalam penilaian? Ya? Ya, pasti ada yang jawab 3. 1 adalah pengetahuan, 2 adalah penilaian keterampilan, yang ketiga adalah penilaian sikap. Nah, pinter. Nanti hadiahnya minta pada bapaknya masing-masing. 20 Juli minta hadiah beli kambing ya anak ya. Kemudian yang kelima, kesimpulannya terakhir adalah kriteria kenaikan kelas. Ada poin-poin yang tidak perlu dijabarkan ulang. Patuhi semua ketentuan akademis sekolah. Berharap yang positif bahwa kalian akan selalu naik kelas secara lancar dari kelas 7 ke kelas 8, dari 8 ke kelas 9 sampai lulus dengan prestasi yang gemilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kegiatan penutup telah usai. Ya. Jika kalian ada hal-hal yang tidak jelas tentang materinya Bu Fajar, boleh japri Bu Fajar pada nomor yang tertera ini. 0815555777 202. Saya akan melayani pertanyaan kalian secara pribadi. Akhir kata, sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi bahwa protokol kesehatan adalah utama. Jaga kesehatan diri secara fisik maupun mental sehingga kalian semuanya bisa melewati masa-masa pandemi dengan aman, dalam arti dalam keadaan tetap sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya. Salam sayang dari SMP Kartika untuk kalian semuanya.